Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi bersama saya Rini Lailatul Hasanah. Kali ini kita akan membahas tentang psikologi perkembangan masa prenatal. Masa dalam kandungan atau masa prenatal merupakan periode awal perkembangan manusia yang dimulai sejak konsepsi, yaitu ovum atau sel telur wanita dibuahi oleh sel sperma laki-laki sampai waktu kelahiran seorang individu. Pada masa prenatal ini terjadi perkembangan yang relatif singkat, namun pada masa prenatal inilah terjadi perkembangan yang sangat cepat dari suatu individu. Masa prenatal dalam suatu kandungan adalah proses pertumbuhan dan proses perkembangan awal dalam kehidupan manusia. Para ahli menyebutkan masa prenatal sebagai masa perubahan evolusi janin dalam kandungan seorang ibu. Kondisi janin dalam kandungan sangat rentan terhadap berbagai pengaruh lingkungan hidupnya, yakni seberapa jauh ibunya memiliki tingkat kebiasaan, perilaku, dan kesehatan. Fase atau tahapan masa prenatal dibedakan menjadi 3 fase, yaitu fase germinal atau 2 minggu pertama, kemudian fase embrional atau 6-8 minggu berikutnya, dan fase fetal mulai minggu ke-8 sampai saat dilahirkan. Waktu kehamilan berlangsung biasanya selama 270 hari, kurang lebih 40 minggu setelah hari pertama menstruasi berakhir. Fase germinal sering disebut juga dengan periode zigot, ovum atau periode nutfah, serta periode awal manusia. Kemudian fase embrional disebut juga dengan tahap alaqah, yaitu segumpal darah yang semakin membeku. Kemudian fase fetal atau fetus merupakan periode ketiga dari perkembangan masa prenatal yang disebut dengan periode janin, yang dalam psikologi Islam disebut dengan mudghah. Adapun fase atau tahapan masa prenatal menurut pandangan Islam yaitu yang pertama tahapan nutfah, kemudian tahap alaqah atau segumpal darah, kemudian tahap mughadah atau segumpal daging, kemudian tahap pemberian nyawa atau naf'ah ruh. Resiko dalam masa kandungan. Berikut ini adalah resiko-resiko dalam masa kandungan yang sering terjadi, yaitu yang pertama, periode zigot. Pada periode ini ada beberapa resiko dalam masa kandungan, seperti kelaparan, kurangnya persiapan uterin, implantasi di tempat yang salah. Kemudian resiko pada periode embrio. Yang pertama yaitu keguguran. Keguguran merupakan keluarnya embrio dari dalam rahim seorang wanita yang terjadi akibat jatuh, kejutan emosi, kekurangan gizi, gangguan-gangguan kelenjar, kekurangan vitamin, dan penyakit-penyakit berbahaya seperti diabetes. Kemudian, ketidakteraturan perkembangan biasanya dipicu oleh kekurangan vitamin, penggunaan obat-obatan, alkohol dan tembakau yang berlebihan, dan penyakit seperti diabetes dan cacar Jerman. Selanjutnya yaitu resiko pada periode fetal. Yang pertama yaitu keguguran. Keguguran selalu mungkin terjadi sampai kehamilan bulan kelima. Waktu yang paling peka adalah periode datangnya haid secara normal. Kemudian prematur. Janin yang beratnya kurang dari 2 pon 3 ons mempunyai kesempatan hidup yang lebih kecil daripada janin-janin yang lebih berat dan mempunyai kemungkinan lebih besar untuk mengalami perkembangan salah bentuk. Demikian pembahasan mengenai periode prenatal atau masa dalam kandungan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.